Jumpa lagi bersama saya Nova Samosir. Kali ini di video saya ini yaitu tentang wawancara pendidikan di era generasi muda di masa pandemi. Nah, kali ini saya sudah kedatangan nih informan saya yang paling kece. Halo, kenalin, nama saya Damiana Hutasoid. Saya seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Pekanbaru dan saya mengambil jurusan manajemen. Oke nih Kak, sekilas nih tentang tadi profilnya. Jadi kita masuk aja ke langsung pertanyaan pertama. Bagaimana sih pendapat Kakak sendiri tentang pendidikan itu? Menurut saya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Menurut pandangan saya sendiri, untuk pendidikannya kita harus mengerti dulu nih ya, apa itu pendidikan itu sendiri. Yang saya kutip dari salah satu situs web yang berkata bahwa pendidikan itu ialah pembelajaran pengetahuan, pelatihan ataupun keterampilan dari kebiasaan suatu kelompok yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik itu dalam pelatihan, penelitian ataupun pengajaran, dan biasanya dilakukan di bawah bimbingan orang lain ataupun secara otodidak. Dan menurut pandangan saya sendiri, untuk pendidikan Indonesia pada saat ini sangat penting ya, di mana pendidikan itu sendiri tidak hanya mengajarkan bagaimana kita untuk memahami suatu ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan itu sendiri juga mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita bersikap, bertindak, seperti istilahnya itu pendidikan itu sebenarnya untuk memanusiakan manusia. Di samping kita memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, kita juga memiliki sikap dan kepribadian yang baik. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat penting sih untuk saat ini. Iya, betul sekali nih dari penjelasan Kakak tadi tentang bagaimana pandangannya tentang pendidikan. Pokoknya pendidikan itu sangat penting. Nah, apalagi untuk kita nih generasi muda saat ini. Bagaimana pendapat Kakak sendiri nih pendidikan di era pandemi ini, khususnya untuk kita kaum-kaum nih para generasi muda? Oke, terima kasih. Menurut pandangan saya sendiri, untuk pendidikan generasi muda di masa pandemi saat ini cukup berdampak yang signifikan ya, di mana terjadi beberapa perubahan seperti yang biasanya kita melakukan proses belajar mengajar itu offline ataupun face to face, tapi saat ini kita hanya melalui media virtual, baik itu dengan aplikasi-aplikasi yang penunjang pendidikan itu sendiri. Namun seperti yang kita ketahui, setiap aplikasi itu pasti ada kelemahan, pasti ada keterbatasan untuk kita bagaimana berkomunikasi dengan dosen ataupun teman-teman yang lain, dan tidak seperti pembelajaran saat offline. Dan juga menurut saya, pandangan saya sendiri untuk pendidikan di masa pandemi ini, peran keluarga itu sangat penting, di mana untuk mahasiswa ataupun siswa lainnya saat ini belajar banyak itu di rumah. Jadi peran keluarga untuk memberikan motivasi untuk si pelajar itu sangat penting menurut saya. Yup, betul sekali nih dari pendapat Kakak tadi. Terima kasih untuk pendapatnya tadi, bagaimana pendapatnya tentang pendidikan di masa sekarang ya. Betul sekali. Di mana pendidikan sekarang ini ya perubahan pola pendidikan, di mana yang dulu jadi secara langsung, sekarang jadi secara lewat virtual dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi baru. Nah, untuk itu Kak, pastikan untuk teknologi sendiri nih, kita belajar lewat teknologi, pasti ada dong ya dampak negatif dan dampak positifnya. Oke, terima kasih. Untuk pandangan saya sendiri, untuk dampak negatif dan positif di setiap perubahan pasti ada ya. Dan untuk saat ini kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh yang bisa kita sebut dengan daring. Menurut saya pasti ada dampaknya. Dan yang pertama yang saya akan bahas itu dampak negatifnya dulu mungkin ya. Dampak negatifnya yang saya lihat di masa pandemi ini untuk pembelajaran jarak jauh itu adalah, yang pertama, semakin terlihatnya kesenjangan sosial, di mana kita mengetahui kalangan keluarga itu untuk menempuh pendidikan tidak hanya untuk kalangan menengah ke atas, tetapi ada juga dari kalangan menengah ke bawah. Dan untuk memenuhi pembelajaran jarak jauh ini, keluarga harus dituntut untuk membekali si anak atau si pelajar untuk mempunyai smartphone. Namun kita mengetahui bahwa ekonomi saat ini sedang terguncang ya, jadi mungkin tidak semua keluarga dapat memenuhi smartphone untuk si pelajar. Dan juga yang kedua yang saya lihat dampak negatifnya itu adalah untuk akses internet. Karena tidak semuanya pelajar ataupun mahasiswa itu berasal dari kota. Pasti ada dari pelosok-pelosok desa, di mana yang memiliki akses internet yang lambat, bahkan mungkin sangat-sangat kurang. Dan juga akses internet itu juga berpengaruh penting dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Jadi menurut saya untuk akses internetnya itu menjadi dampak negatif sih untuk si pelajar itu sendiri. Dan untuk yang dampak positifnya yang saya lihat di masa pandemi ini untuk pembelajaran jarak jauh itu adalah, yang pertama yang paling saya lihat itu di bidang teknologi, di mana kita diajarkan untuk lebih melek teknologi lagi, di mana yang sebelumnya kita belum paham nih bagaimana pengoperasian ini. Contoh saya cerita sedikit ya,
yang sebelumnya juga saya tidak terlalu paham nih bagaimana mengoperasikan Zoom. Bahkan mungkin saya sebelumnya tidak tahu apa itu Zoom. Tetapi saat ini saya bisa dikatakan dapat mengoperasikan Zoom dengan baik. Jadi menurut saya untuk pembelajaran jarak jauh itu berpengaruh untuk meningkatkan saya untuk menguasai bagaimana itu teknologi. Dan yang kedua itu yang saya lihat adalah kita diajarkan untuk lebih belajar mandiri. Di mana di pembelajaran jarak jauh ini kita diajarkan untuk lebih dapat mencari pelajaran itu sendiri. Saat kita dikasih materi sama guru atau dosen, kita dikasih baik itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk file lainnya, kita harus bisa nih mencari jawaban ataupun mencari bagaimana referensi-referensi untuk materi tersebut. Dan juga kita seperti yang kita ketahui ini kita dibekali dengan kuota Kemendikbud ya, di mana kuota Kemendikbud ini dapat kita gunakan untuk mengakses internet, untuk mencari bagaimana cara kita untuk memahami materi yang diberikan guru ataupun dosen saat kita kurang paham. Itu sih yang menurut saya dampak positif sama negatifnya. Wah, betul sekali. Terima kasih untuk bagaimana dampak negatif dan juga positifnya. Dampak positif tadi bagaimana ya, dari dampak negatifnya mulai dari kesenjangan sosial, karena nggak semua juga kan perekonomian setiap yang mengambil pendidikan itu sama, ada juga strata bawah, menengah dan juga ke atas. Mungkin hal-hal seperti ini bisa jadi hambatan juga ya dikatakan untuk kita bagaimana melakukan pendidikan itu, pasti ada hambatannya dan itu merupakan juga salah satu dampak negatifnya buat kita sendiri. Nah, terus ada juga dari masalah kuota ataupun jaringan seperti itu, dan terus karena kan berbeda-beda juga nih untuk kota seseorang, ada juga yang di pedesaan, ada juga yang di perkotaan, jadi berbeda-beda. Nah, untuk dampak positifnya memang iya, kita yang dulunya yang gaptek, yang nggak ngerti tentang teknologi lebih dalam, tapi dengan adanya pendidikan secara online ini kita lagi marak-maraknya bisa menggunakan e-learning lah, Zoom lah, seperti itu. Banyak lagi aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pembelajaran di masa pandemi ini, dan untuk melatih kemandirian kita yang dulunya kita dikasih tugas secara langsung, sekarang kita bisa mencari referensi dengan menggunakan teknologi secara gampang lewat YouTube. Kita belajar sendiri, dipicu untuk ada semangat kita untuk belajar sendiri. Dan pastinya nih untuk kakak sendiri, terima kasih untuk penjelasannya yang ketiga itu. Dan untuk harapannya ke depan, baik itu nanti COVID nggak ada ataupun memang ya amin kalau nggak ada lagi kan. Tapi kalau dia semisal tetap nih kita daring, apa sih harapan kakak ke depan? Pokoknya apa harapannya nih? Oke, terima kasih. Yang harapan saya ke depannya untuk pendidikan di generasi muda saat ini ya, yang harapan saya ke depannya yang pertama pasti semoga COVID cepat berlalu ya. Karena kita juga merindukan nih, saya sendiri mungkin merindukan bagaimana suasana kampus, ya kan? Dan juga saya berharapnya untuk ekonomi semakin membaik ke depannya. Karena setelah pandemi ini pasti di saat ekonomi sedang terguncang, kita harus punya di kedepannya kita punya kebutuhan yang baru lagi. Jadi kita berharap semoga ekonomi semakin membaik. Dan untuk pendidikan itu sendiri, meskipun nanti COVID belum berlalu dan kita masih melakukan proses belajar mengajar melalui pembelajaran jarak jauh, saya berharap kita semakin paham ya, kita semakin mengerti dan kita semakin bisa mengikuti nih bagaimana proses belajar mengajar tersebut. Oke, betul sekali dari harapan-harapan kakak. Harapan kita juga sama semua untuk generasi-generasi muda. Pokoknya intinya semoga COVID ini cepat berlalu, pendidikan kembali normal dan kita bisa tetap semangat. Nah, untuk nih pesan-pesan kita, pesan-pesan kakak sendiri nih, quotes-nya buat kita apa sih gitu? Oke, saya punya satu quotes ya, mungkin saya rasa bisa membangun diri setiap kita generasi muda yang mau bangkit nih ya. Saya ambil quotes dari salah satu tokoh yang berkata bahwa aku tidak berkompetisi dengan orang lain, tetapi aku berkompetisi dengan diriku sendiri secara terus-menerus. Jadi di saat ini di coach itu kita diajarkan untuk lebih menggali diri kita, bagaimana potensi yang ada dalam diri kita, begitu. Yes, benar sekali dengan coachnya kakak ini. Dan tambahannya ya pokoknya doakan apa yang kau kerjakan dan yang kau kerjakan kau doakan kayak gitu. Oke, terima kasih untuk kesempatan waktunya kepada kakak yang telah memberikan waktunya nih bincang-bincang kita untuk wawancara ini. Terima kasih untuk teman-teman seluruhnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga nyalakan terus nih lonceng notifikasinya supaya dapat memantau video-video yang akan saya upload. Thank you. Dadah. Jun.